Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Mari membaca teks berikut. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Nah, tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Paragraf pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Paragraf ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan paragraf keempat, saat ini ada jaringan internet. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah: yang pertama adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Kemudian yang kedua, cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, cara penyampaian pesan secara tertulis. Dan yang keempat adalah manfaat jaringan internet. Nah, tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Ada kata gagasan, pesan, lisan, informasi, kentungan, penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Nah, kata yang pertama adalah gagasan. Artinya hasil pemikiran atau ide. Kemudian yang kedua, pesan. Artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. 3, lisan. Artinya kata-kata yang diucapkan. 4, informasi. Artinya pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. 5, kentungan. Artinya alat memukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. 6, penyampaian. Artinya proses, cara, perbuatan menyampaikan. 7, surat. Artinya kertas dan sebagainya yang bertulis. Berbagai-bagai isi, maksudnya. 8, koran. Lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar, berita, dan sebagainya. Terbagi dalam kolom-kolom, 8-9 kolom. Terbit setiap hari atau secara periodik. Surat kabar atau juga bisa harian. 9, media. Artinya alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Dan yang ke-10, internet. Artinya jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi
di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, sekarang mari kita buat contoh kalimatnya. 1. Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. 2. Pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. 3. Undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. 4. Informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs kpu.go.id. 5. Kentungan merupakan alat komunikasi tradisional. 6. Proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu lebih lama. 7. Lani menerima surat dari Budi. 8. Koran terbuat dari bahan kertas. 9. Kita dapat berkirim pesan melalui berbagai media komunikasi. 10. Kita dapat menemukan berbagai informasi di internet. Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, kalian bisa menghiasnya seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh. Siti, Dayu, dan Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Amati gambar kartu pos yang telah dihias. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Contoh, keliling bangun persegi panjang ini adalah yang ditebalkan dengan warna hijau. Maka bangun yang pertama kelilingnya adalah sebagai berikut. Bangun yang kedua, bangun yang ketiga, bangun yang keempat, bangun yang kelima, bangun yang keenam, bangun yang ketujuh, dan bangun yang ke-8. Mari membaca teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Amati kartu kosakata di bawah ini. Warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, ada kata pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Yang kita warnai adalah pesan, surat, telegraf,
satelit, telepon, dan ponsel. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, bacakan ringkasan informasimu pada guru atau temanmu. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Yang ketiga, masukkan tali ke dalam lubang buat simpul ujung tali. Kemudian yang keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Yang pertama adalah motif paksulan sang buah. Kemudian yang kedua, motif pak kolong buku. Yang ketiga adalah motif pak polok songkang. Dan yang keempat adalah motif pak tangko patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Ini hanya sekedar contoh ya, jadi kalian bisa membuat pola hiasan sesuai keinginan kalian sendiri. Siapkan selembar kertas seukuran kaleng, kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, garis merah ini membentuk keliling dari bangun datar. Sekarang coba buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun tersebut kepada guru atau temanmu. Nah, ini misalkan bangun datarnya adalah bangun segitiga. Maka kelilingnya adalah yang berwarna hijau. Mari membaca teks berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan yang termasuk alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Nah, sekarang coba gunakan kosakata dari tabel di atas untuk melakukan permainan tebak kata bersama teman-temanmu.
Dengarkan instruksi dari gurumu saat melakukan permainan tebak kata. Coba lengkapi kalimat berikut dengan kata-kata yang tersedia di bawah ya. 1. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang pertama ini adalah tradisional. 2. Titik-titik termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Manakah yang termasuk alat komunikasi tradisional? Kentungan. 3. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa ya tadi yang memiliki fungsi yang sama dengan lonceng? Betul, gong. 4. Telepon kini berkembang menjadi ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian sifat keras kepala, ciri-cirinya adalah tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, ciri-cirinya adalah selalu menghargai orang lain. Sedangkan sifat humoris, ciri-cirinya adalah senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu. Apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Nah, ini hanya contoh saja ya. Aneka sifat dan kebiasaan teman-teman. Nama Andika. Sifat keras kepala, kebiasaan usil. Kemudian yang kedua Dewi. Sifat pemalu, kebiasaan sering menangis. 3. Umar. Sifat sombong, kebiasaan sering marah. 4. Risma. Sifat rendah hati, kebiasaan suka menolong. 5. Farid. Sifat humoris, kebiasaan selalu tertawa. Nah, diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.